Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Awal tahun 2023 lalu, polisi berhasil menangkap segerombolan pelaku kejahatan penghabisan nyawa berantai atau kerennya serial killer, tapi ini dari Indonesia ya, dengan korban sebanyak 5 orang di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, di mana 2 orang akhirnya selamat. Namun setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata jumlah korban lebih banyak lagi dan juga terkuak modus awal dari kejahatan yang mereka lakukan sejak tahun 2016. Para pelaku tersebut bernama Wowon Erawan 60 tahun, Solihin alias Duloh 63 tahun, dan Dede Solehudin 35 tahun. Mereka dikenal dengan nama Wowon CS. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus hingga akhir ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang belum subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Berawal dari kepolosan bocah perempuan berumur 5 tahun yang pada hari itu, tanggal 12 Januari 2023, berteriak-teriak meminta tolong kepada tetangga sekitar di kawasan Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi untuk memanggilkan ambulans, dan kemudian warga pun dibuat kaget dengan penemuan 5 orang di salah satu rumah warga yang tampak sangat mengenaskan dengan mulut berbusa dan merintih kesakitan. Setelah ambulans datang, diketahuilah bahwa mereka telah diracuni melalui kopi yang mereka minum. Pada akhirnya 3 diantaranya, yaitu seorang wanita bernama Ai Maimunah 40 tahun dan 2 orang pemuda, Ridwan Abdul Muiz 23 tahun, Riswandi 17 tahun. Mereka adalah istri dan anak sambung dari Wowon Erawan yang kemudian tidak berhasil diselamatkan. Sedangkan 2 orang lainnya, yaitu Neng Ayu, anak kandung dari Wowon, dan Ai Maimunah, serta Dede Solehudin, adik ipar dari Ai Maimunah, selamat dari keracunan tersebut. Seketika pihak kepolisian langsung mencari orang terdekat, yaitu suami dari Ai Maimunah, Wowon, yang saat itu tidak berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan. 5 hari berselang, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, pihak kepolisian akhirnya menemukan Wowon dan Duloh alias Solihin di Babakan Mande, Cianjur. Penangkapan dilakukan pada malam menjelang dini hari dengan mengetuk pintu rumah yang dihuni salah satu tersangka saat itu. Tersangka Duloh alias Solihin pun langsung membukakan pintu dan seketika langsung disergap oleh aparat kepolisian. Duloh terlihat duduk di lantai yang kemudian langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh para polisi. Mungkin karena mental yang tidak siap dan bercampur kaget, Duloh alias Solihin pun langsung mengaku bahwa dia yang meracuni satu keluarga di Bantar Gebang pada 12 Januari 2023 lalu. Wowon yang rumahnya berjarak 100 meter dari Duloh pun juga kemudian diringkus dan mereka dibawa ke kantor polisi. Setelahnya ada satu lagi tersangka, yaitu Dede, yang ditangkap. Dede ikut meminum kopi beracun sedikit dengan tujuan untuk menyamarkan jejak kejahatan mereka bertiga. Ketiganya pun masih ada hubungan keluarga, di mana Duloh atau Solihin adalah paman dari salah satu istri Wowon, dan Dede adalah adik ipar dari Ai Maimunah, istri Wowon yang lainnya lagi. Diketahui saat itu bahwa Wowon memiliki 6 orang istri. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa korban yang mereka habisi nyawanya sejak 2016 berjumlah sekitar 9 orang, yang beberapa diantaranya pernah menjadi TKW di Arab Saudi.
Mirisnya, sebagian besar dari mereka memiliki hubungan kedekatan dengan Wawon, yakni sebagai istri, mertua, hingga anak tiri. Halimah merupakan korban pertama, adalah istri kelima dari 6 istri Wawon, dibunuh pada tahun 2016. Namun pada saat ini masih dalam proses penyelidikan apakah Halimah benar dihabisi nyawanya, karena menurut pengakuan Duloh, Halimah meninggal akibat penyakit rahim yang dideritanya. Untuk penghabisan nyawa Halimah, Wawon mengaku tidak mengetahuinya, hanya dilakukan seorang diri oleh Duloh alias Solihin. Sebelum melakukan penghabisan nyawa berantai ini, Wawon CS hanya melakukan penipuan kepada para TKW yang mereka kenal. Dengan modus mengiming-imingi para TKW tersebut untuk menggandakan uang mereka dengan cara spiritual. Wawon yang bertindak sebagai dalang utama memerankan tokoh Aki Banyu, dukun spiritual yang dipercaya bisa menggandakan uang. Wawon CS berhasil meraup ratusan juta rupiah, bahkan lebih dari beberapa korbannya. Namun sebagaimana biasa uang haram, hasilnya juga tidak bertahan lama. Entah menguap kemana, Wawon CS tidak juga bisa menjadi kaya. Dari 100 juta bisa berlipat menjadi 200 juta, demikianlah janji-janji yang biasa mereka gunakan untuk memperdaya para calon korban. Ketika para TKW tersebut keberatan dengan nominal besar, Wawon CS seolah memberi kelonggaran dengan mengatakan bahwa nominal tersebut bisa dicicil. Berkat kesungguhan Wawon CS dalam merayu para TKW tersebut, akhirnya ada 11 orang TKW yang terjebak dalam rayuan maut Wawon CS. Salah satu TKW yang menjadi korban adalah Yeni, yang ternyata istri dari Dede, salah satu tersangka. Dan beberapa korban lain adalah hasil dari ajakan Yeni. Teman-teman Yeni pun mempercayai Yeni karena mengetahui bahwa Yeni adalah istri dari Dede. Apa iya mungkin seorang suami tega menipu istri sendiri? Tapi ternyata Yeni sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu bahwa dia telah ditipu oleh Dede suaminya. Sehingga dia dengan percaya diri mengajak beberapa temannya untuk ikut menyetorkan uang kepada Wawon CS untuk dilipat gandakan. Diperkirakan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, para tersangka memiliki aliran dana total mencapai 1 miliar rupiah. Banyak banget ya. Para TKW yang sudah cukup lama menunggu hasil dari penggandaan uang tersebut pada akhirnya pun menagih kepada Wawon CS. Masih juga diberi janji-janji, pada akhirnya salah satu dari korban penipuan tersebut bernama Siti Fatimah memutuskan untuk menyanggupi ajakan Wawon CS untuk bertemu di Bali dalam rangka membicarakan hasil penggandaan uang Siti Fatimah. Kemudian pada bulan Februari 2021, Siti Fatimah pun ditemani oleh Noneng. Noneng adalah mertua dari Wawon dan orang tua dari Wiwin, salah satu istri dari Wawon. Bingung nggak? Semoga nggak ya. Siti Fatimah ditemani oleh Noneng naik kapal untuk menyeberang ke Bali. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, Noneng ternyata diperintahkan oleh si Wawon untuk mendorong Siti ke laut. Hingga akhirnya Siti pun tenggelam di perairan tersebut. Kepada keluarga Siti, Noneng menyampaikan bahwa Siti hendak menuju ke Bima untuk menemui suaminya. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua tergelincir ke laut dan akhirnya Siti pun tenggelam. Namun Noneng bisa selamat karena tas Noneng tersangkut di badan kapal. Tanpa bisa menyanggah apapun, keluarga Siti pun mau tidak mau mempercayai keterangan Noneng tersebut. Selang 1 bulan kemudian, di bulan Maret 2021, Wawon mengantarkan Noneng ke rumah Duloh di Cianjur. Ternyata kemudian Wawon meminta kepada Duloh untuk menghabisi nyawa sang mantan mertua. Gak tahu alasannya apa, mungkin untuk menutupi jejak kejahatannya ya. Saat itu juga Duloh kemudian mencekik leher Noneng dengan sekuat tenaga hingga wanita parubaya itu menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman Duloh tersebut.
1 jam setelahnya, belum sempat Duloh beristirahat setelah menghabisi nyawa Noneng, Wowon datang lagi ke rumahnya mengantarkan Wiwin, anak dari Noneng. Di rumah Duloh tersebut, Wiwin sempat mengobrol selama kurang lebih 30 menit dengan Duloh. Kemudian Wowon datang membawa 3 amplop, berpura-pura menunjukkan cara penggandaan uang. Kemudian secara tiba-tiba wajah Wiwin ditutupi dengan amplop tersebut dan tiba-tiba Duloh mencekik leher Wiwin dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menutup mulut dan hidung Wiwin selama 30 menit. Hingga akhirnya nasib Wiwin pun sama dengan sang ibu, berakhir di tangan orang terdekat mereka yang sangat mereka percayai. Dikatakan bahwa saat-saat terakhir Wiwin sempat memanggil nama sang ibu di situ. Khusus untuk 2 korban ini, Wowon mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa motifnya menghabisi nyawa keduanya adalah karena rasa sakit hati Wowon kepada Wiwin dan Noneng. 7 tahun setelah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, Wiwin kembali ke rumah dengan membawa seorang pria baru dan pulang ke rumah Noneng ibunya. Sedangkan dendam kepada Noneng adalah, menurut Wowon, Noneng tidak pernah mengakui bahwa Wiwin seringkali mengirimi ibunya uang selama menjadi TKW di Arab Saudi. Terus kenapa gitu ya? Betul-betul anak buah Dajjal kayaknya ya guys. Bukannya dibicarakan baik-baik dengan Wiwin dan Noneng yang notabene adalah istri dan mertuanya sendiri, tapi malah dengan tega menghabisi nyawa keduanya. Gimana menurut kalian motif ini? Apakah betul-betul karena rasa sakit hati atau hanya ingin menutupi jejak kejahatannya? Entahlah. Kemudian pada bulan Juli 2021 ada lagi 1 orang mantan TKW yang menjadi korban keberingasan Wowon CS. Namanya Parida, seorang TKW yang berasal dari daerah Bandung Barat. Sudah 12 tahun dia bekerja di Abu Dhabi. Dan selama waktu tersebut rutin mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia. Terakhir pihak keluarga mendengar kabar dari Parida adalah sekitar bulan Juli 2021. Dan setelah itu sama sekali terputus komunikasinya. Ternyata sebenarnya saat itu Parida sudah akan pulang ke Indonesia. Namun tidak memberi kabar ke keluarganya karena diancam oleh Wowon CS. Dan Wowon CS mengancam bahwa akan nekat menghabisi keluarga Parida apabila Parida mengabari keluarganya. Karena takut akan ancaman tersebut, Parida pun menurut saja apa kata Wowon dan ikut ke Cianjur ke rumah Duloh untuk membicarakan hasil penggandaan uang yang dia setorkan selama ini. Di sana Parida kemudian terus-menerus menagih janji hasil dari penggandaan uang Wowon CS. Sampai akhirnya Parida dihabisi nyawanya saat itu juga dengan cara yang sama, yaitu mencekik leher wanita tersebut dengan kuat hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya pun dikuburkan di samping rumah tersebut. Sementara keluarga Parida di Bandung Barat masih terus mengira bahwa Parida masih menjadi TKI di Abu Dhabi, sampai akhirnya pada Januari 2023 diberi kabar oleh polisi bahwa Parida menjadi salah satu korban dari Wowon CS. Belum berhenti aksi kejam dari Wowon CS ini ya. Pada bulan Oktober 2022 malam hari, Wowon membawa anaknya bersama istri Maimunah yaitu Bayu, seorang balita berumur 2 tahun, ke rumah istri keempatnya yaitu Iis. Di sana Wowon menyerahkan Bayu kepada Duloh dan segera memerintahkan Duloh untuk menghabisi nyawa Bayu. Hanya karena Wowon sudah tidak tahan dengan kerewelan Bayu yang sering nangis, rewel, sampai Wowon merasa malu kepada tetangga. Ya ampun, keterlampauan sekali bapak ini ya guys. Anak kecil rewel kan udah biasa ya. Yang gak biasa itu orang sudah tua kok belum inget tobat. Akhirnya Duloh pun dengan menurut saja menghabisi nyawa anak 2 tahun tersebut dengan enteng. Mencekik dan membekap mulutnya supaya tidak berteriak.
Setelah itu menguburkan jasadnya di rumah tersebut. Si istri Wawon, Iis, entah saking polosnya atau bagaimana, bahkan tidak merasa curiga akan adanya bekas galian di sekitar rumahnya. Iis percaya saja ketika Wawon berkata bahwa galian tersebut untuk saluran pembuangan air rumah mereka. Setinggi-tingginya tupai melompat, pasti akan capek juga dan akhirnya terperosok ke lubang paling dalam. Mungkin ini pepatah yang tepat untuk Wawon, Duloh, dan juga Dede. Kejahatan mereka akhirnya terbongkar juga di bulan Januari 2023 karena peristiwa keracunan sekeluarga di Bekasi tersebut. Dari kejahatan penipuan penggandaan uang hingga penghabisan nyawa 9 korbannya. Orang-orang terdekat mereka semua merasa terkejut, terutama orang-orang terdekat Duloh alias Solihin. Karena Duloh adalah orang yang termasuk rajin beribadah. Dia rajin ikut berjamaah di masjid dan rajin ikut pengajian di lingkungannya. Namun nyatanya dialah orang yang berlaku sebagai eksekutor dalam Wawon CS. Entah iblis macam apa yang bisa merasuki orang yang rajin beribadah untuk menghabisi nyawa banyak sekali orang. Sedangkan Dede, pelaku yang paling muda, berlaku sebagai penggali kubur. Dan Wawon, otak atau dalang dari semua kejahatan ini, bertindak sebagai Aki Banyu, sosok dukun yang memiliki kekuatan supranatural yang berada di dasar laut saat berusaha meyakinkan para korbannya untuk menggandakan uang di tempat mereka. Saat berada di kantor polisi pun, Wawon mempraktekkan bagaimana dia bertindak sebagai Aki Banyu yang menipu dan merayu para korbannya melalui telepon. Ya kalau Bapak mau, kata saya juga kalau Bapak mau pengen sukses, ya silahkan nurut sama saya gitu. Terdengar Wawon sangat lihai memerankan tokoh supranatural rekaannya tersebut karena ternyata Wawon juga sempat dikenal sebagai dalang di lingkungannya. Setelah penangkapan, pengusutan lebih lanjut dan pengumpulan barang bukti, sidang tuntutan pun digelar pada bulan Oktober 2023 dengan tuntutan hukuman mati untuk 3 orang terdakwa tersebut. Namun pada sidang vonis hukuman pada tanggal 1 November 2023, Hakim Ketua menyatakan bahwa ketiga terdakwa tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup lebih ringan dari tuntutan. Mengingat hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah terseret kasus hukum pidana sebelumnya. Ketiga terdakwa pun menyesali perbuatannya, bahkan beberapa kali Duloh, terdakwa yang dikenal paling rajin beribadah ini, terlihat menangis penuh penyesalan dan meminta maaf berkali-kali kepada para keluarga korban di tengah isaknya. Apakah ini terlambat? Entah ya. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah perbuatan mereka pantas dimaafkan oleh keluarga korban? Dan apakah hukuman seumur hidup terlalu ringan untuk mereka? Tolong tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan juga pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah jangan mudah tertipu oleh iming-iming kaya dengan cara instan dan sangat mudah, apalagi dengan bumbu-bumbu supranatural. Kalau mau kaya, ya kerja keras dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Sang Maha Kaya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kisah kali ini. Terima kasih banyak kepada yang sudah bersedia mendengarkan sampai akhir. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.